D-nya. Atau mungkin kalau nggak cascading ambil yang paling bawah ya ngikut langsung sama Renstra atau ininya. Jadi di sini untuk rencana hasil kerjanya itu meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan pemukiman yang layak dan aman. Nah, ini kan tugasnya dari atas. Kalau tadi kegiatan utama, bentar saya mundurkan. Nah, ini berada di jenjang jabatannya satu jenjang di atas atau di bawah. Jadi kan kalau ini karena dari menterinya, dirjen kan di bawahnya menteri. Nah, jadi dia dapat tugasnya dari menteri. Untuk targetnya itu dalam bentuk persentase dari perspektif penerima layanan. Kemudian indikator kinerja individunya juga ada di sini seperti apa bentuknya. Ini nanti memang kenapa kalau tadi bilangnya kita pakainya lebih mudah untuk dari cascading. Karena kalau cascading pasti inline sama em, tujuan atau ikunya di masing-masing Pemda Bapak Ibu atau di masing-masing iku yang ditempelkan ke OPD Bapak Ibu sehingga nggak ini ya tidak terlalu melenceng kalau misalkan bikin kegiatan itu sudah spesifik iya ini dasar kegiatan ini itu untuk mencapai IKU yang ini begitu sehingga itu nanti lebih mudah Bapak Ibu secara kerja juga tidak terlalu eh, bisa dibilang tidak terlalu banyak ya gimana tentang tapi kembali ke bagaimana Bapak Ibu merencanakan atau menurunkan dari IKU tadi biar lebih gampang seperti apa untuk mencapai IKU tersebut yang dituangkan ke sasaran kinerja pegawainya Bapak Ibu. Untuk pendekatan itu macam-macam ya Bapak Ibu. Paling banyak memang ke kuantitatif, jadi secara jumlah karena lebih mudah mengukurnya, lebih mudah menghitungnya. Kalau yang kualitatif itu kan bisa jadi subjektif begitu ya penilaian masing-masing berbeda. Jadi tetap tapi memang tetap ada yang pakai penilaian kualitatif, cuman rata-rata yang banyak digunakan itu adalah pendekatan kerja kuantitatif begitu. Nah, ini ada contoh kegiatan tambahan. Eh, ini tetap kalau berdasarkan penugasannya, penugasan dari atasannya, cuman mungkin secara posisi ini muncul ketika eh, setelah SKP yang atau tugas utama dan itunya sudah disepakati, sudah ditandatangani, muncul em, apa tugas tambahan baru. Jadi ini masuk di dalamnya. Oke, ini fitur-fitur di aplikasi yang kami kembangkan. Ini mungkin nanti bagian promonya saya serahkan sama Mbak Devi. Eh, Fitur-fitur aplikasi kalau di kami itu pengisian PK atau SKP-nya mulai dari kepala OPD sampai ke ASN di bawahnya. Kemudian ada pembagian indikator kerja atau kinerja atasan. Kemudian nanti ada bisa ya, bisa integrasi dengan berbagai aplikasi yang mendukung lainnya. Kemudian ada perhitungan rumus TPP, ada juga bagian struktur organisasi dan tentunya ke laporan. Nah, mungkin saya akan fokus dulu di yang pembagian indikator kinerja ya Bapak Ibu. Tadi kan indikator kinerja itu kalau dibagi, saya izin mundur dulu ya. Ini. Jadi dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi ke terendah secara hierarki. Nah, itu masuknya di poin yang pembagian indikator ini, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau itu di level kepala dinas, dia sebenarnya tidak perlu melakukan kegiatan teknis selama setelah dibagi ke bawah itu dipenuhi, jadi kepala dinas ataupun yang nanti kalau sampai mengukur sampai ke atas ya, itu akan poinnya berdasarkan apa yang dikerjakan di level paling bawah atau di level staf-staf ASN-nya di bawahnya kepala dinas. Jadi misalnya begini, saya di level kepala bidang, kemudian Mbak Devi itu di bawah saya. Nah, kalau Mbak Devi mencapai sasaran kinerjanya, itu poin
sasaran kinerja saya itu akan terpenuhi sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Mbak Devi. Kalau misalnya saya membagi ke Mbak Devi ada 10 sasaran begitu. Yang dilaksanakan oleh Mbak Devi sampai di trimester 2 itu baru 5. Berarti posisi capaian saya itu 50% begitu. Nanti kalau Mbak Devi nambah lagi 1, 2 persentasenya akan naik. Begitu juga nanti di level kepala dinas yang lebih tinggi. Itu akan proporsional, persentasenya akan naik secara proporsional sesuai dengan tugas-tugas yang dibagikan ke bawah. Begitu. Nah, untuk yang proses integrasi, karena memang ini mengikat pada eh, masing-masing ASN, eh, kita bisa bilang datanya itu idealnya memang terintegrasi minimal dengan data kepegawaian. Kenapa? Karena itu tadi kalau kita di data pegawai kan biasanya udah paling update tuh. Yang diakui kebenarannya adalah apa yang ada di data kepegawaian atau di Simpek gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau aplikasi ini tidak diintegrasikan, bisa jadi ketika ada perpindahan atau disposisi atau apapun itu yang berkaitan dengan data data pegawai, itu akan jadi 2 kali kerja. Jadi di SKP-nya, di aplikasi SKP ini nanti merubah lagi, oh si Bapak A sudah pindah dinas nih. Di Simpeknya udah benar, tapi di aplikasi SKP-nya masih di dinas yang lama. Kita harus mengubah lagi secara manual. Tapi kalau sudah integrasi, nanti tinggal bisa dijalankan proses sinkron. Jadi nggak perlu Bapak Ibu ngedit lagi eh, 2 kali kerja, begitu ya Bapak. Kemudian ada e-kinerja, itu kan ada kriteria penilaiannya sendiri, biasanya di kinerja seperti apa. Kemudian ada lagi absensi ya Bapak Ibu, karena rata-rata ini sih agak nyambung ya antara e-kinerja dan absensi, karena presensi kehadiran ASN itu biasanya menjadi pertimbangan atau poin pengurang. Intinya yang mempengaruhi presensi itu akan mempengaruhi perhitungan TPP. Ketika karyawan itu cuti, mungkin eh, absensinya seperti apa, tapi di rumusnya berbeda. Tapi kalau dia bolos selama 1 minggu, otomatis kan akan ada pengurangan minimal 5 hari begitu. Hari kerja karena dia bolos, di absennya kosong, nanti TPP-nya akan proporsional menghitung sesuai dengan jumlah kehadiran. Atau ada lagi yang memang sampai ke keterlambatan dipertimbangkan. Oh, keterlambatan per, misalnya, per 5 menit, itu potongannya 5.000 misalnya. Nah, itu setiap kali karena absensinya udah nyambung, akan kelihatan, misalnya saya terlambat 15 menit. Sebenarnya sih sudah izin ya, tapi karena memang itu hitungannya terlambat atau apa, eh, mungkin itu kembali ke kebijakannya. Tapi intinya kita fokusnya di yang terlambat. Terlambatnya 15 menit, otomatis nanti di rumus TPP itu akan mengurangi sebanyak 15 menit itu kalau tadi kali 5.000 berarti TPP saya sudah kepotong 15.000 seperti itu. Masuk yang selanjutnya di rumus. Rumus ini pasti beda-beda ya Bapak Ibu di setiap Pemda. Kalau yang kami bantu itu rata-rata sih ditetapkan sebagai perbuk atau perwal yang menjadi acuan perhitungan TPP-nya. Itu biasanya dibentuk oleh tim TPP sendiri. Nah, kalau siapa saja yang terlibat, itu ya yang sejauh yang kami tahu, itu pasti ada BKPSDM, kemudian BPKAD, dan ada beberapa dinas yang itu eh, adisional begitu ya, atau mungkin tambahan. Kalau terkait dengan aplikasi, usahakan nanti minimal ada dari Dinkominfo ya yang join atau dilibatkan dalam tim penyusun TPP sehingga rumusnya itu juga jelas. Kemudian nanti Kominfo yang
mengawal aplikasinya juga eh, paham begitu ya Bapak Ibu. Ini kalau kita udah berbicara ini ya pemusatan aplikasi itu dihandle oleh Kominfo. Tapi kalau di OPD Bapak Ibu masih ada kebijakan yang memperbolehkan untuk mengelola aplikasi sendiri, bisa jadi Kominfo tidak perlu dilibatkan begitu. Nah, kemudian ada struktur organisasi karena tadi nyambung sama proses pembagian indikator dari level tertinggi sampai ke level di paling bawah itu tentu butuh yang namanya struktur organisasi sehingga nanti NIP siapa yang ada di paling atas, kemudian dia akan membagi ke siapa di bawahnya. Itu kan jelas bisa terlihat jika struktur organisasinya ada, termasuk di aplikasi ini itu sudah bisa mengakomodir PLT, posisi-posisi PLT ataupun indikator-indikator lain yang em, mungkin ada dalam struktur organisasi. Kemudian kalau di reportnya ya atau laporannya itu tidak ada laporan baku dari kami ataupun kami baca di beberapa peraturan. Yang penting itu eh, bisa custom ya Bapak Ibu. Intinya, oh saya biasanya pakainya reportnya begini. Kemudian ada nanti turunan reportnya itu ada tiga lagi di bawahnya, yaitu nanti yang akan kita eh, persiapkan seperti itu. Em, Oke, ini kita lanjut dulu. Nah, ini contoh report sederhana ya, Bapak Ibu. Jadi ada nama, NIP, golongan, jabatan atau kemudian rekening. Ini bisa dipisah-pisah, jadi nama sendiri, jabatan sendiri. Ini biar kami mudah sebagai contoh saja ya. Kami jadikan dalam satu kolom, nanti formatnya seperti apa, kemudian nilai jabatan itu kan ada pasti punya nilai nominal atau poin, kemudian indeksnya ada nominal dan poin, besaran satuan harga ada nominal untuk pengali ya. Ini intinya untuk pengali sih dan bisa jadi di setiap Pemda beda-beda, mungkin indeksnya 150, kemudian besaran satuan harga pengalinya mulai dari 2.000, 3.000. Nah, kemudian nilai jabatannya ada poin sendiri. Nanti ketika dikalikan untuk dapat besaran TPP beban kerja itu 3 kali 4 kali 5. Artinya kolom 3 kalikan kolom 4 kalikan kolom 5 ketemu hasilnya di sini. Nah, apa yang bisa menjadi eh, pengurang atau penambah misalnya verifikasi SKP. Kalau belum di verif, nanti persentasenya dapatnya berapa. Ini kan kembali ke kebijakan masing-masing. Terus skor kehadiran. Oh, ini kalau di sini kami kasih contoh 100%. Artinya dalam sebulan satu periode kerja itu eh, karyawan ini hadir terus 100%. Kalau misalnya nanti dia ada tidak hadir, em, kalau ada pengurangan keterlambatan. Nah, jadi kolomnya bisa nambah ya sesuai dengan kebutuhan atau kebijakan yang sudah ditetapkan di OPD Bapak Ibu. Kemudian ini jumlah kotornya, nanti ada perhitungan pajaknya, nilainya berapa. Nah, di sini jumlah bersih yang akan diterima oleh ASN-nya. Ini ini contoh report sederhana yang kami coba berikan begitu Bapak Ibu. Kalau nanti memang berbeda dengan apa yang biasa dilaksanakan oleh Bapak Ibu di lapangan, mungkin selama ini masih proses manual, nah ini bisa diaplikasikan begitu Bapak Ibu. Dan untuk tanda tangannya, report ini bisa dicetak begitu atau kalau mungkin possible atau diperbolehkan pakai tanda tangan digital, nanti mekanismenya seperti apa untuk muncul tanda tangan. Itu akan bisa disesuaikan lagi. Oke, ini eh, eh, saya coba bahas secara alur ya. Kalau tadi kan ada konsep teori tulisan-tulisan, mungkin Bapak Ibu bingung ya. Jadi kalau ini yang coba dibuat oleh tim, jadi ini mungkin ini yang opsional ya Bapak Ibu, karena kan tadi saya sampaikan
cascading RPJMD sampai ke Ranger Renstra itu opsional. Jadi kalau di aplikasi itu harus ada yang input. Nah, menginputkannya ini kami kasih nama admin kabupaten atau admin kota. Nanti siapa yang ada di dalamnya itu kembali ke kebijakan di masing-masing Bapak Ibu. Boleh tim penyusun TPP-nya atau siapa nanti pengampu utama aplikasinya seperti itu. Sehingga yang akan menginputkan tujuan dan indikator di RPJMD, kemudian sasarannya itu adalah admin di level kota kabupaten seperti itu. Nah, alurnya setelah mengisikan eh, tujuan indikator sasaran tujuan sasaran indikator di RPJMD itu nanti ada proses persetujuan ya. Persetujuan ini Bapak Ibu ke kalau tim PP yang tim TPP yang bikin berarti nanti yang menyetujui adalah ketuanya, ketua tim TPP-nya. Oh iya udah sesuai atau kalau mau dieskalasi lebih tinggi mungkin ke level sekda begitu. Ini kalau sudah sesuai ya nanti akan masuk ke di level admin OPD. Nah, admin OPD itu mengisikan untuk di level kepala dinasnya dulu ya. Jadi apa sasaran dan indikator OPD intinya dari RPJMD itu kan tadi banyak banget tuh Bapak Ibu ada sasaran dan indikator tujuan dan sasaran yang dibuat berdasarkan RPJMD, cascading-nya. Nanti di level OPD itu baru dipilih, oh ini punya saya nih, ini punya OPD saya, ini punya OPD saya, itu diambil, dipilih, dituliskan di eh, nyambung antara indikator di level kota kabupaten, kemudian ada di bawahnya lagi nanti sasaran dan indikator di level OPD yang sesuai dengan OPD masing-masing. Satu sasaran indikator di level kota kabupaten itu boleh diambil oleh beberapa OPD sesuai dengan apa yang tertuang di RPJMD-nya. Karena kan biasanya ada PIC penanggung jawab, OPD penanggung jawabnya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah itu kepala OPD itu akan mengisikan manual indikator kinerja. Kalau sudah oke, bisa melakukan pengajuan SKP ke tim SKP atau tim penyusun TPP ya, begitu. Nah, itu proses ini kalau kepala PD kan kadang ada yang mungkin sibuk ya Bapak Ibu. Ini input-input gini ribet gitu. Itu ada yang bisa diwakilkan oleh admin OPD. Jadi yang mengajukan eh, proses manual indikatornya tadi itu dilakukan oleh admin OPD. Nanti kalau sudah dicek oleh tim SKP Kota Kabupaten, itu baru dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kalau nggak sesuai, itu akan dikembalikan ke admin OPD. Jadi garis yang ini balik lagi ke pengisian sasaran dan indikator OPD. Misalnya, harusnya sasaran indikator OPD A itu 7. Ternyata yang baru diambil cuman 5. Nah, itu nanti dikembalikan lagi ke oleh admin kabupaten atau admin kota itu dikembalikan lagi ke admin OPD. Kalau sudah sesuai em, di level kepala OPD, ini akan membagikan SKP-nya. Nah, ini tadi di level tertinggi ke bawahnya. Jadi membagikan SKP ke ASN, sebentar saya bisa tuh. Membagikan ke ASN, kemudian di level ASN juga mengisikan rencana kerja, membuat indikator, membuat manual indikator kinerja, mengajukan ke atasan. Atasan approve apa enggak dengan apa yang sudah dibuat oleh masing-masing ininya bawahannya tadi setelah dibagikan. Untuk di sini kalimat apa namanya proses ini itu memang bisa banyak approval ya harusnya Bapak Ibu karena mengingat nanti apa namanya yang atasan itu adalah yang akan persentasenya naik secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab yang dibagikan ke bawahnya begitu. Jadi atasan juga harus tahu apa yang akan dikerjakan
oleh bawahannya disetujui atau tidak.